Jadi solat ni harus jadi sifat kita ni. Secara kaifiat sudah solat, tapi sifat belum, Pak. Kita ngaji kaifiat solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang betul tu gini, yang betul tu gini, yang betul tu gini. Yang tak punya tangan gimana, Pak? Berdebat lah. Yang betul tu tahiyat tu gini 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 gini. Yang tak punya telunjuk gimana? Emang tak bisa solat? Yang betul tu gini, harus ini dekat telinga. Yang satu lagi gini. Ada pula lagi ala sodri, tahta sodri. Ada pula lagi bukan di sodri, Pak, di leher. Sibuk itu baru kaifiat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Disalami orang tak mau. Salaman gini kan? Langsung dia bilang bid'ah nih, salaman masuk neraka. Memang gara-gara salaman masuk neraka. Salahnya di mana? Kejam betul lah Allah Ta'ala tu kalau gara-gara salaman masuk neraka. Apalagi parahnya, Pak, gara-gara takziah, makan-makan langsung masuk neraka. Mana maksiatnya? Ini takziah cerita dunia, cerita sawit, tak salah dah. Baca Yasin salah. Kan tak masuk akal tuh. Sampai saya pernah bilang, emang Allah Ta'ala tuh kejam kayak gitu. Masa baca Yasin masuk neraka? Tapi yang ngaji itu sampai tuntas lah. Sampai-sampai dulu kalau sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka, kayaknya Tuhan kita beda lah. Kenapa? Karena kita ngaji tauhid tadi ya. Tuhan kami itu Allah, Tuhan kamu Allah juga, sama-sama Allah. Tapi Tuhan yang namanya Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak ada bikin orang masuk neraka. Yang bikin masuk neraka tuh nafsu dia sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma jam'alna jam'atan marhamah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan kekuasaan dan sifat mengaturnya kehidupan kita. Semua kita ini sedang dalam diaturan, dalam aturannya. Maka kalimat yang pantas dengan semua aturan itu adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam ini. Ada yang jadi tukang ya Pak. Kalau tidak ada yang jadi tukang, maka tak adalah rumah kita berdiri ya Pak. Segala puji bagi Allah yang mengatur. Ada yang jadi peternak, menjadi petani. Kalau tak ada petani, taklah bisa makan beras kita kan. Tak bisa kita pula makan kerbau, sudah jadi dendeng. Padahal kita modal beli kerbau 25.000, nasi itu sudah dapat. Apalagi Pak, kelapa sudah dapat, beras sudah dapat, pisang pun sudah dapat, kerbau pun sudah dapat. Tak payah tanam padi, tak payah ternak kerbau. Begitulah Allah ngatur. Tiba-tiba datang saja di depan kita. Maka itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasihnya pada kehidupan kita. Maka dia katakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur semua yang di alam ini.
maka siklus aturannya itu paling pantas, sehingga aturannya itu dalam keadaan qawwama, seimbang. Siapa yang merusak? Yang merusak itu adalah manusia. Dirusaknya udah Allah jadikan seimbang, kemudian dirusak-rusaknya. Dan Allah menjadikan sumber daya alam semuanya ini Pak, tak ada untuk orang menjadi miskin. Semua kekayaan sumber daya alam adalah untuk manusia bagaimana melanjutkan kehidupan ke bumi, menjadi khalifah. Kalau dia bagus menjadi khalifah, maka cara menjadi khalifah yang benar tu mesti mendirikan fungsi wujud utamanya di jadi manusia itulah menjadi Abdullah. Kerja menjadi Abdullah itu adalah menyembah Allah. Jadi kita ada dua posisi Pak. Untuk manusia, haknya Allah Ta'ala, kewajiban kita mengisi hidup kita ini adalah menjadi hamba Allah, namanya Abdullah. Haknya pula dunia ini, kena kita tempat mengisi dunia, tugas kita ada di dunia ini apa? Untuk melanjutkan kehidupan bumi, supaya bumi ini tidak kiamat. Maka siapa yang mengikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara hidupnya menjadi Abdullah yang benar, maka pasti dia akan benar menjadi khalifah. Apa tugas khalifah Pak? Melanjutkan kehidupan bumi. Di antaranya nikah, silaturahim, menyambung rahim. Rahim itu kan yang hanya ada pada perempuan Pak. Maka disambung rahim, kemudian lahirlah anak, kemudian silaturahim lagi kita, wujudlah kasih sayang. Apalagi hidup bumi ini, makan. Kalau tak ada silaturahim, kalau tak ada makan, punah manusia Pak. Kalau tak ada silaturahim, tak ada orang nikah, maka tak akan ada keturunan. Nikah ini silaturahim yang pertama sekali yang dilakukan oleh ayah anda kita, atuk kita, Nabi Adam dan ibunda Hawa. Lalu apa lagi untuk melanjutkan bumi Pak? Makan. Kalau tak ada makan, ada tak manusia lagi? Tak ada Pak, mati kita. Maka menjaga keseimbangan antara keberlangsungan silaturahim dan makan ini, amalan langitnya menjadi hamba Allah, amalan buminya dua Pak. Satu silaturahim, yang satu lagi makan-makan. Tapi karena kita hari Senin, tentu kita puasa hari ini ya Pak. Maka ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Siapa yang ingkar dari aturan ini, maka rusaklah semuanya. Maka ada orang menjadi khalifah, tapi kemudian tidak betul-betul amanah untuk mengatur. Apa yang terjadi Pak? Terjadi ketimpangan. Saya ngajar mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Pekanbaru secara ukuran pertumbuhan ekonomi, pusat ekonomi Islam kan, hukum Islam ya. Secara pertumbuhan ekonomi masyarakat Pekanbaru ini ditengok dari jumlah mobil Pak. Dari jumlah mobil yang ada 10 tahun terakhir, 10 tahun yang lalu saya dari rumah ke kampus tu bisa mengira 7 menit sampai, sampai. Karena tak macet Pak, sikit baru mobil. Tapi sekarang tak bisa pakai perkiraan. Sampai Living Ward macet, sampai SKA macet. Pulang pula dari kampus Panam, dari depan SKA tu macet. Masuk lagi belokan Paus macet. Mau 1 jam. Lama pula lagi dari Panam ke rumah daripada dari Pekanbaru ke Malaysia kalau naik Air Asia Pak. Ya kan? Apa yang kita lihat di situ ada pertumbuhan ekonomi. Harusnya kalau pertumbuhan ekonomi makin banyak orang punya mobil, makin banyak orang kaya, harusnya tak ada orang lapar, tak ada orang miskin. Tapi ngapa masih banyak ada orang yang lapar, yang peminta-minta? Ini siapa yang salah nih? Kan? Apa Pak? Ketidakseimbangan. Artinya ekonomi itu tumbuh tapi timpang. Kenapa timpang? Karena tidak adil. Yang kaya lupa mengeluarkan hak orang-orang miskin. Satu, harusnya zakat dikeluarkan. Yang kedua, pajak. Pajak pun dikemplang Pak. Dari 1 miliar uang 1 triliun misalnya pajaknya sekian. Main dia sama tukang pajak. Bisa tak aku tak mengeluarkan pajak sekian? Ini untuk hadiah kalian. Itulah gayus tambunan tu kan. Akhirnya apa? Terjadi ketimpangan. Yang kaya ya kaya, yang miskin tambah tak makan Pak. Apa buktinya? Tengoklah tuh, masih banyak peminta-minta. Siapa kira-kira yang bisa jadi khalifah Pak untuk mengatur bumi ini? Siapa yang bisa Pak? Ya. Yang bisa jadi khalifah tu, yang bisa mengatur keseimbangan, bahwa dirinya mesti jadi Abdullah dulu.
Bagaimana mungkin dia bisa menjadi amanah untuk menjadi khalifah tapi dia tidak hamba Allah? Kalau tidak menjadi hamba Allah, dengan dirinya sendiri dia tak amanah, bagaimana dia bisa amanah sama orang? Maka mulai pilkada, pileg besok tahun 2024 Pak, pilihlah orang amanah, jangan pakai piti juga lagi. Tengok betul lah siapa caleg ni yang toleh, yang taat, yang betul-betul membawa kepentingan kita bersama. Dari masjidnya telurkan satu orang, siapa yang soleh sini siap jadi khalifah, wakil kami. Atur, jangan buruk-buruk lagi. Tapi syaratnya dia mesti jadi Abdullah dulu. Cuman masalahnya Abdullah ni kalau sudah dikasih amanah jadi khalifah, lupa dia dengan Abdullah Pak. Lupa dia sama Abdullah, rasa khalifah juga. Ujung-ujungnya dia mau jadi raja pula. Nauzubillah min zalik. Maka ini aturan semuanya seimbang Pak. Harusnya tak ada orang miskin, harusnya tak ada orang susah. Cukup. Dan itu hanya pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, aturan itu seimbang semua. Hasil Sirah Nabawiyah menceritakan sirah sahabat dalam ayat tu sahabat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni memimpin kekhalifahan itu cuma 2 tahun setengah, tak sampai 1 periode Pak. 1 periode pilkada tak sampai. Sekali mimpin 2 tahun setengah. Tapi 2 tahun setengah itu tak ada orang miskin. Tidak ditemukan dari Afrika sampai ke Mekah, dari Casablanca, dari Maroko sampai ke Mekah, Madinah, tak ada orang miskin. Ketika itu khalifah betul-betul berfungsi karena khalifahnya adalah betul-betul Abdullah. Bagaimana Pak? Saking sejahteranya umat Islam ketika itu. Pendapatan terkecil umat Islam, UMR Pak, upah minimum regional. Jadi CS ya, yang paling kecil lah kerjaan. Paling kecil adalah 800 dinar 1 bulan. Pak Haji berapa gaji sebulan Pak Haji? 800 dinar 1 bulan. Dan dinarnya dinar asli, 4,02 gram emas. Berapa duit itu? 800 dinar. 1 dinar 4,02 gram. Saya golongan 3D Pak, lektor, mau naik golongan 4A. Gaji saya 1 dinar ya Pak. 1 dinar cuma gajinya 4 juta kan, 4,6 1 dinar. Tunjangan-tunjangan lain cukuplah kira-kira 2 dinar lah paling banyak. 2-3 dinar lah. Tapi ini pendapatan terkecil 800 dinar. Macam mana tu Pak? Berapa 800 dinar tu? Ini baru pembukaan kaji ni Pak. Kita menjelaskan antara Abdullah dan Khalifah ini. Keadilan itu wujud kalau kita benar menjadi hamba Allah, pasti semua orang amanah. Dan itulah yang soleh yang mau kita lanjutkan kajian kita pagi ini. Apa itu yang minggu pekan yang lalu adalah iman, yang sekarang adalah soleh. Siapa yang soleh itu? Itulah dia bisa menjadi dirinya menjadi hambanya Allah Abdullah, lalu dia mampu menjalankan tugas sebagai manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. 800 dinar itu berapa Pak? Berapa Pak? Pokoknya banyak ya. 1 dinar 4,2 gram emas. 1 gram sekarang 1 juta. Berarti 4 juta Pak 1 dinar tuh. 4 juta sekian-sekian. 4 juta lah bulatkan. Kali 800. 320 juta rupiah gaji orang sebulan paling kecil. Kalau 320 juta ada tak orang miskin lagi Pak? Yang 320 juta tu miskin tu, paling miskin, paling sedikit pendapatannya, tapi kehidupan sejahtera. Tak ada satupun umat Islam yang mau terima zakat. Harta kan wajib keluar zakat nih. Bahkan yang paling pendapatan paling kecil sekalipun dia mengeluarkan zakat. Sekarang kita orang yang mengeluarkan zakat tu tak keluarkan zakat. Yang harusnya menerima zakat tak dapat zakat. Potensi zakat Pekanbaru ni, Riau, kalau kita hitung dengan pendapatan per kapita penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, harusnya kita bisa sampai 2,4 triliun lah. Sekarang baru terkumpul sekitar 21 miliar. Kemana duit yang lain tu Pak? Kemana duit yang lain tu? Karena dia terkumpul terkumpul pada orang yang tidak amanah. Orang kaya tak mau keluar zakat. Yang kedua,
kekayaan itu hanya dikuasai sekian persen orang, dan orang yang sekian persen itu tak keluarkan zakat untuk rata-rata, untuk keluarkan ini dia kumpulkan untuk kekayaan dia. Maaf ini live, kata Umi Wiwit dari Singapura, istrinya Habib Hasan, rata-rata kekayaan itu dipegang hanya 5% orang. Secara pertumbuhan naik, tapi yang banyak itu cuma 5%. 90%-nya hanya pendapatan biasa saja. Kemana duit itu yang banyak, Pak? Dipegang oleh orang-orang yang tak amanah, terutama bukan orang Islam. Rata-ratanya si pitung, Pak. Tahu apa si pitung? Tahu Pak si pitung? Si sipit selalu untung. Nah, macam mana dia mau jadi khalifah? Maka kekhalifahan negeri kita pun diatur oleh orang yang gitu, orang yang mau mengkeruk, mau mengkayakan. Maka carilah khalifah yang Abdullah, maka nanti akan Allah jadikan negeri kita ini seorang khalifah yang betul. Lalu bagaimana cara jadinya? Maka semua kita ini mesti jadi Abdullah dulu, nanti baru Allah pilihkan khalifah. Kalau seorang pemimpin saja yang taat, yang menjadi khalifah, dia adalah Abdullah, lalu masyarakatnya ini belum jadi Abdullah sempurnanya, walaupun dia diangkat, nanti yang protes dari hamba-hamba Allah yang Abdullah ini pula yang protes. Oke, sejarah menyebutkan Syekh Mursi itu apa kurangnya, Pak? Hafiz Quran 30 juz, al-alim, ahli tariqah, profesor doktor, memimpin Mesir tak sampai 3 bulan 3 bulan tak, setahun lah ya. Lalu diterapkannya hubungan Palestina, bantu Palestina, membuatkan umat Islam, tutup hubungan Amerika, apa lagi, Pak? Pokoknya untuk Islam lah semua. Baru setahun langsung yang kena demo, kena turunkan, kena tuduh macam-macam. Yang nuduh dan kena macam-macam itu pun dari umat Islam, dari orang yang mengakunya Abdullah tapi kurang ajar, munafik, Pak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman beramal, orang-orang yang beriman itu adalah hambanya Allah, orang-orang beramal soleh di atas jalan kehidupan dunia ini. Dia memegang dua posisi, dua potensi. Satu potensinya Abdullah, yang kedua potensinya khalifah. Apa potensi khalifah? Menjaga keseimbangan bumi. Tak boleh ada orang miskin, tak boleh ada orang bodoh, tak boleh ada orang yang tertindas. Semua hidup harus merata. Dan itu hanya pernah terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan pernah nanti akan terjadi sekali lagi pada Khalifah Ala bin Haji Nubuwah yang kita tunggu-tunggu, tak sampai tak tidak kita, Imam Al-Mahdi. Yang jelas kita menuju jalan itu ya, Pak. Baik, kita balik ke kaji. Apa itu amal soleh? Ya kan, iman sudah bukan kemarin, tauhid ya, Pak. Ingat kan? Ini bentar lagi ujian nih, Pak. Tauhid itu satu cuma. Apa tauhid itu, Pak? La ilaha illallah. Untuk membetulkan tauhid, untuk belajar la ilaha illallah, mesti belajar sifat Allah, sifat rububiyah, dan mesti paham dengan nama-nama Allah. Jadi bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid asma wa sifat. Yang tauhid itu cieknya patuh la ilaha illallah, menyembah Allah. Tak bisa kita patuh, tak bisa kita bertauhid yang benar kecuali memahami sifat dan nama-namanya. Dah tuntas kan? Langsung dibuat rezeki tu. Tinggalkan akidah ini, akan nak serang saya, tapi tak apa-apalah, ada ustaz bantu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian siapa yang beramal soleh? Kan iman itu, yang beramal soleh itu siapa? Kalau iman itu la ilaha illallah, yang beramal soleh itu satu juga, Pak. Ya kan? Yang beriman itu satu, la ilaha illallah, yang beramal soleh itu satu juga. Dan siapa mengikut yang satu tu, pasti keseimbangan akan terjadi, pasti dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan disayangi. Hadiah baginya adalah kebersamaan di dalam surga. Siapa yang beramal soleh itu? Siapa lagi? Iman tu la ilaha illallah. Kalau amal soleh Muhammadur Rasulullah. Jadi la ilaha illallah tu takkan bisa sempurna tanpa lewat Muhammad Rasulullah. Maka tak bisa sebut iblis bertauhid, Abu Jahal bertauhid, tak ada tu, Pak. Tinggalkanlah kajian tu.
Itulah kata rezeki. Tinggalkan kajian dulu kata rezeki. Lah kena serang dah kan. Tak apa-apa. Memang harus ditinggalkan. Masa orang bertauhid masuk neraka? Yang betul tauhid itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi. Kenapa? Karena datangnya ke bumi ini untuk membetulkan tauhid, dan tauhid itulah yang menyelamatkan. Pakai apa menyelamatkannya? Pakai amal yang soleh. Siapa yang paling soleh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesolehan Nabi Muhammad? Satu kali pun tak pernah buat salah. Hamba yang paling patuh sehingga dia menjadi kekasih Allah. Jadi soleh itu Pak, patuh. Pertanyaannya, kita udah soleh, udah patuh belum? Patuh seperti Nabi Muhammad belum? Belum Pak? Kalau belum payah. Tidak Pak. Pak Bu, ada 5 nabi yang paling soleh, disebut ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi Pak? Karena ujian pada mereka berat dan kesabaran mereka itu dahsyat. Tak ada imbangan dengan nabi-nabi yang lain. Di antara ulul azmi itu siapa? Satu, Nabi. Ini tak hafal payah nih. 1, 2. Siapa lagi? Pokok sembarang sebut aja lah. Di antaranya nabi-nabi yang menerima kitab. 1 Nabi. Pokoknya inti dari ulul azmi itu 1 orang Pak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesabarannya dahsyat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi-nabi yang lain seperti Nabi Daud, Nabi Musa ya, masuk dalam kelompok nabi-nabi yang ulul azmi. Rupanya nabi-nabi yang sebelum itu walaupun sabarnya kuat, ujian kuat, tapi pernah buat hilap. Nabi Musa pernah buat hilap tak? Pernah. Apa hilapnya Nabi Musa Pak? Apa Pak? Bunuh orang. Yang kedua, 2 kali dia hilap Pak. 1 bunuh orang, waktu itu masih pemuda kan, belum diangkat jadi rasul. Yang kedua, setelah dia berdiangkat jadi rasul, pernah hilap. Apa kisahnya Pak? Buka dalam surat Toha. Apa kata Allah? Ya Musa, apa yang di tanganmu itu tuh? Tongkat. Untuk apa tongkatmu? Tongkatku bisa untuk membala kambing, ya kan? Membala kambing, untuk ini, untuk ini. Banyaklah guna tongkatku nih, wahai ya Allah. Dia percaya tongkat ini banyak manfaatnya. Kata Allah Ta'ala, lepaskan tongkatmu tuh, karena dia banyak nolong kamu kan. Lepaskan tongkatmu. Tiba-tiba tongkat tu jadi ular, langsung takut dia. Tadi dia bangga dengan tongkat tu. Apa kesalahannya? Di depan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha yang segalanya sebab mudarat dan semuanya lah ya Pak ya. Masih takut dia dengan tongkat. Padahal tadi dia bilang, tongkat ini banyak gunanya Allah. Bisa untuk membala kambing, itu untuk mengangkat air. Sekarang diuji, lepaskan tongkatmu, langsung jadi ular, langsung lari dia. Di depan Allah takut dia sama tongkat. Paham tak? Paham tak nih? Harusnya kalau depan Allah kan Allah Maha Penolong. Ngapa lah takut sama tongkat? Ini kaji agak dalam sikit nih Pak, ya kan? Tapi kita gitulah sifat nafsiyah kita kan. Ada rasa takut. Harusnya tak ada lagi takut. Kenapa? Ala auliya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kata Allah Taala, takut Nabi Musa. Kata Allah Taala, tenang. Tangkap sama kau tongkat tu. Karena dia beriman, yakin, takut juga, tapi akhirnya ditangkap balik ular tu kan. Barulah jadi tongkat balik. Masukkan tanganmu ke dalam dadamu, keluar cahaya. Itulah mukjizat Nabi Musa AS. Tapi mulai dari hilap dulu Pak, takut kan. Jadi kita ni dari mulai takut itulah bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada sesuatu itu karena kita paham rupanya yang kita takut itu sifatnya Allah. Tetapi hadir dari sifatnya itu karena ada zat yang menjadikan kita takut. Harusnya sudah tak takut lagi kita, serahkan aja sama zatnya. Gitu kan toh?
Ya kan? Ada ular, ada ini kan takut kita tuh. Tapi kita bilang, ini kan sifat Allah yang ngatur. Allah ciptakan ular, Allah ciptakan ini, Allah ciptakan ini. Betul sambungan kita menjadi Abdullah karena kita khalifah, kita kawan ular tuh. Hai ular, sini yuk. Bisa tuh, Pak. Tapi saya belum lagi. Atuk bisa tuh. Buya bisa tuh. Apalagi ngatur orang yang ngamuk-ngamuk tuh kan. Ini ngamuk-ngamuk dia, ngamuk-ngamuk. Kan kita bilang, iya Allah Ta'ala mengatur semua ini. Dia ngamuk, balikkan kepada Allah. Ya Allah, dia ngamuk, serah dia lah. Cuma kau ngatur tuh ya Allah. Aku berlepas, aku ni hamba aja. Aku pun tak tahu apa-apa. Berhenti dia ngamuk tuh, Pak. Tapi kalau kita ngamuk sama ngamuk, tambah ngamuk dia tuh. Sampai sini paham? Iyalah nih paham. Maka orang yang soleh itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang tak pernah buat salah. Baik Buya, silakan antar anak. Ya, Rasulullah SAW. Dan kesolehan itu memang dia terakhir, Pak. Tapi dia imamul anbiya wal mursalin, pemimpin dari nabi dan rasul. Sampai-sampai kesolehannya itu memapankan apa namanya, disampingkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Allah yang patut kita sembahkan. La ilaha illallah adalah iman, Muhammadur Rasulullah adalah rasul yang diutus yang tak pernah salah. Itulah cuma yang soleh. Sehingga dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka kafatan linnas, tidaklah kau diutus kecuali untuk seluruh umat manusia, bahkan jin sekalipun. Bahkan alam semesta ini kasihnya Allah Ta'ala kerana ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak masuk surga kita. Semua salah. Nabi Adam pernah buat salah, Nabi-Nabi pernah buat salah, Pak. Malaikat pun pernah protes. Pernah Pak tahu malaikat protes? Malaikat ni kan makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan taat aja, Pak. Tak pernah membangkang, tapi sempat protes. Buka surah Al-Baqarah, Pak. Ketika Allah Ta'ala bilang, ya malaikat, punya rencana menciptakan satu makhluk bernama manusia untuk jadi khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ya Allah, dulu kau pernah ciptakan satu makhluk di bumi, itu Banul Jan kan, wa yusfiqud dima, kerjanya fasik, mereka merusak-rusak aja. Kata Allah, bukan, ini jadi khalifah nanti, mewakili aku di muka bumi. Wah, tugasnya ya jadi Abdullah, kemudian jadi mempertahankan kehidupan bumi. Maka selagi orang ada menjadi Abdullah, dia mampu menjadi khalifah, pasti bumi tak kiamat. Siapa yang Abdullah itu? La ilaha illallah. Siapa yang Muhammad Rasul, yang khalifah itu? Ya Muhammad Rasulullah. Kira-kira bisa tak Pak Gubernur itu jadi Muhammadur Rasulullah, Pak? Pak Gubernur, Pak Bupati. Kenapa payah? Karena dari kecil belum jadi Abdullah. Maka kita mencari orang untuk jadi pemimpin payah. Karena memang di antara kita ni belum mencetak orang-orang Abdullah. Kalau sudah jadi Abdullah, nanti Allah angkat Abdullah yang terbaik. Maka ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, Pak, karena saking amanahnya, saking adilnya, penduduk tidak ada yang miskin, 800 dinar pendapatan satu bulan rata-rata paling kecil, dan uang itu menumpuk di Baitul Mal, tak ada orang menerima zakat. Uang itu dikirim ke negeri-negeri non muslim, negeri-negeri miskin, dan mereka datang kepada khalifah. Apa kata mereka? Khalifah, pinjamlah orang kalian satu untuk jadi bupati di tempat kami, pinjam orang kalian untuk jadi gubernur tempat kami. Tak ada pilkada, Pak, karena orang percaya dengan umat Islam. Sekarang kita berlomba-lomba nak jadi pemimpin, berlomba-lomba, ya kan, berebut. Ketika itu dipanggil, kamu ditunjuk jadi gubernur sana, takut. Aku takut amanah. Ini perintah, kata khalifah, supaya negeri itu bisa seimbang. Bahkan negeri kafir datang, Pak, minta kepada khalifah, tolong satu orang dari kalian untuk jadi bupati tempat kami. Tak ada perlu pilkada. Kenapa? Kena amanah, Pak. Dah jelas dicari. Kalau negeri kita bisa tak kayak gitu, Pak? Pergi kita ke Turki itu, pinjamlah Erdogan 5 tahun aja untuk memimpin Indonesia, misalnya gitu kan. Karena Erdogan dianggap bagus memimpin Turki. Kira-kira bisa enggak Erdogan merubah Indonesia dari peringkat 170 sekian-sekian jadi peringkat 6 dunia? Entahlah, Pak. Paling nanti kena Erdogan yang mendemo umat Islam juga.
Memimpin angkat pimpin yang taat, tapi umatnya tak taat, tidak jadi Abdullah. Yang paling protes kita juga. Hapuskan riba, kata pemimpin. Ya kan, hapuskan riba. Kita ngamuk, oh tak bisa, hilang untung aku ni. Apa ni? Kena demo yang memimpin kan? Kenapa? Karena umat Islamnya tak siap. Maka Allah katakan, kalau kalian taat, beriman dan beramal soleh kepada Allah, buka surah An-Nur ayat 55, maka Allah akan beri kalian hadiah khalifah kepemimpinan yang adil. Jadi sosok pemimpin tu adalah sosok kita semua. Jadi kenapa sekarang pemimpin yang kayak gini ada orang di belakangnya? Karena tak banyak orang jadi Abdullah. Maka setiap kita untuk amal soleh ni mesti ada tugas. Apa Pak? Tugas pertama Abdullah, tugas kedua khalifah. Apa tugas khalifah? Mesti berdakwah. Zikir tu Abdullah Pak, tapi ngajak orang kepada kebaikan tu, itu dia khalifah. Supaya orang betul-betul jadi Abdullah, nanti dia amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka yang amal soleh itu Muhammadur Rasulullah. Dalam tingkatan kitab, pengakuan untuk tidak berbuat salah ini Pak, seperti Nabi Muhammad, tingkatannya ada 4 tingkat orang-orang soleh. Ambil aja satu tingkat tu masuk surga kita tu. Tingkat pertama, kalau yang kemarin kan yang beramal salah kan Pak, orang-orang sesat, syarrun. Masih ingat Bu yang minggu lalu? 1 masih, tapi tanya lupa yang bukan lalu. Ini kalau ujian macam mana kita ni? Tapi mau dapat ijazah, dapat gelar LCMA, lulusan ceramah Masjid Al-Muhajirin. Ada 4 orang-orang yang fujur kan, orang-orang yang sesat, orang-orang yang bukan orang soleh. 1 apa? Fasik. Yang pertama jahilun, yang kedua fasikun, yang ketiga dolun, yang keempat syarrun. Siapa yang syarrun tu? Munafikun. Dia berada di atas jalan yang baik, tapi sebenarnya dia menentang kebaikan. Di mana tempat yang orang syarrun tu Pak? Keraknya api neraka. Jadi jahilun, fasikun, dolun, syarrun. Orang jahil bodoh, tak berilmu. Dikasih ilmu, kalau dia mau baik, bisa dia jadi orang yang berserah diri. Kalau orang berilmu kemudian tak mau mengikut kebaikan itu, maka dia fasik. Kalau orang fasik ini dia tahu baik tapi tak sanggup, lalu dia buat jalan sendiri, dia benarkan jalannya, sesat, yaitu dolun. Buat jalan sendiri, buat aturan sendiri, bukan aturan Allah, aturan dia sendiri, maka sesat. Itulah dia. Orang Nasrani itu dolun, orang Yahudi itu ghadub kan, orang-orang yang dimurkai. Masuk itu dolun. Yang keempat ni yang parah Pak, syarrun. Dia dapat punya ilmu, punya pengetahuan yang benar, tetapi dia membuat pengetahuan yang benar yang salah menjadi benar, kemudian dia paksakan kesalahan dan kebenaran yang salah tadi itu menjadi sebuah yang benar. Harus ikut orang, kalau tak ikut orang ditangkap, di penjara, dikampanyekan Pak, didakwahkannya kejahatannya. Jadi ada 1 orang taat kita angkat, berada di 40 orang, yang dari 40 orang 39 ni orang munafik, 1 orang taat. Kira-kira bisa tak orang taat ni mimpin orang munafik ni Pak? Bisa tak Pak? Sekejap aja yang 1 orang yang taat ni bisa jadi munafik dia Pak. Apa kata Masyih? Bagaimana mungkin seekor domba memimpin serigala? Kumpulan serigala dipimpin oleh domba, mati domba Pak. Maka bagaimana mungkin kita berharap dengan Anies Baswedan yang dengan kesolehannya ini, langsung sebut kampanye nih, Anies Baswedan kita ingin ini, tapi kalau rakyat kita tak siap, masih rakyatnya seperti serigala, hapayah juga Anies Baswedan tu. Maka Ratu Balkis ketika dia udah masuk Islam, ketika dia dipindahkan ke kerajaannya kan, dari negeri Sabah ke depan Nabi Sulaiman, dan Ratu Balkis langsung beriman. Apa kata Ratu Balkis? Kirimlah orang-orang terkuat untuk bisa berdakwah ke negeri Sabah, agar umat-umat rakyat Sabah, masyarakat Sabah ikut bertauhid kepada Allah Ta'ala. Maka ketika sudah bertauhid, sudah benar, taat, maka negeri Sabah makmur.
Ketika Ratu Balqis sudah meninggal, balik lagi orang tu menyembah berhala dan semuanya. Akhirnya apa kisah Nabi SAW? Allah hancurkan, bolak-balikkan, kerana mereka ingkar kepada Allah. Sampai sini paham? Lalu siapa yang empat yang soleh itu? Satu, yang soleh itu berserah diri dulu. Serah ajalah, gitu Pak. Siapa yang berserah diri itu Pak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim. Surah Al-An'am 162-163. Orang yang berserah diri itu muslim. Jalan berserah diri itu ikut aturan. Ni aturan ni. Apa nama aturannya? Islam. Maka orang yang tak buat salah tu muslim, ikut aturan selamat. Jadi Islam tu Pak, maaf, jangan sebut dia sebuah agama. Dia memang agama Pak, tapi bukan sebuah agama seperti ini agama Nasrani, ini agama Buddha, ini agama ini. Menurut ulama, Islam itu din. Maka nanti yang Allah mintakan tanggung jawab sama kita di hari kiamat itu apa Pak? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari yang akan ditegakkan. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Kan sudah sampai berita sama kalian, diutus rasul-rasul untuk diatur hidup kalian. Kenapa kalian pembangkang? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Iku ngaji yang diorek-orek bapak orang yang dah baik juga, yang diorek ku orang yang belum puas dia nak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka yang soleh itu pertama muslim, berserah diri. Dan Allah katakan jalan berserah diri itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada aturan yang bisa menyelamatkan yang datangnya dari Allah. Inna din, tidak ada aturan indallah, di sisi Allah, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa kita selamat dunia dan akhirat, cuma Islam. Orang yang Islam itu bukan agama, ikut aturan Tuhan yang punya hidup, yang punya hak kehidupan, maka dirinya muslim. Ada orang Islam tapi bukan muslim. Itu tadi Islam fasik, Islam jahil, Islam munafik. Udah Islam keluar dari Islam, kafir dia. Mana parah orang kafir daripada orang munafik Pak? Para orang munafik lah, dia memusuhi kita dari dalam. Banyak tu ni, wow Pak, dah tak usah sebut lagi, nanti orang nak panggil payah Pak. Ini live pula ni, okey. Tak boleh lagi. Namanya dakwah. Siap dengan risiko apapun. Kalau tak kuat, ngadu sama Buya, ngadu sama Atuk, ngadu sama Allah itu. Ya, sama Atuk muzakarah, sama Buya muzakarah, agar Allah beri petunjuk. Baik Bapak Ibu. Yang pertama, satu muslim. Siapa yang muslim tu? Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah yang mengatur. Ya Pak, kan Allah yang mengatur. Ini yang diatur ni apa nih Pak? Yang diatur ni sifatnya, tak boleh nentang. Itu din tu dibuatnya, aturannya. Untuk apa kita din tu? Agar kita taat kepada zatnya. Lalu kita katakan wa bizalika umirtu la syarika lahu wa bizalika umirtu. Aku takkan sekutukan engkau wahai Allah yang punya aturan, engkau yang maha mengatur, engkau yang kusembah tu zat. La syarika lahu, tak ada sekutu bagimu wahai Allah, wahai Tuhan, wahai zat yang satu-satunya bernama Allah. Wa bizalika umirtu, di atas perintah engkau kepadaku. Apa perintahnya? Din. Maka orang yang mengikut perintah itu, kita katakan wa ana minal muslimin, akulah orang yang ikut aturan tu. Bapak Ibu, kita udah muslim belum nih? Udah muslim belum nih? Iya iyalah. Muslim tu mana? Satu, solat, syahadat dulu ya. Al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Dua, solat. Dah solat? Ya iyalah solat. Apa fungsi solat? Nanti banyak tu. Udah solat rupanya belum solat. Orang solat pembohong, masih solat dah tu? Solat dah tu? Orang pembohong buat maksiat, solat dah tu?
Jadi solat ni harus jadi sifat. Kita ni secara kaifiat sudah solat, tapi sifat belum, Pak. Kita ngaji kaifiat solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang betul tu gini, yang betul tu gini, yang betul tu gini. Yang tak punya tangan gimana, Pak? Berdebat lah. Yang betul tu tahiyat tu gini 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 gini. Yang tak punya telunjuk gimana? Emang tak bisa solat? Yang betul tu gini, harus ini dekat telinga. Yang satu lagi gini. Ada pula lagi ala sodri, tahta sodri. Ada pula lagi bukan di sodri, Pak, di leher. Sibuk itu baru kaifiat. Ditulislah sifat solat Nabi. Tupai isinya kaifiat. Yang sifat tu mana? Yang sifat tu berserah diri, Pak. Bukan kaifiat. Kaifiat tak tanggung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Disalami orang tak mau. Salaman gini kan? Langsung dia bilang, bid'ah nih, salaman masuk neraka. Memang gara-gara salaman masuk neraka. Salahnya di mana? Kejam betul lah Allah Ta'ala tu kalau gara-gara salaman masuk neraka. Apalagi parahnya, Pak, gara-gara takziah, makan-makan langsung masuk neraka. Mana maksiatnya? Ini takziah cerita dunia, cerita sawit, tak salah dah. Baca Yasin salah. Kan tak masuk akal tu. Sampai saya pernah bilang, emang Allah Ta'ala tu kejam kayak gitu. Masa baca Yasin masuk neraka? Kan dia amal bukan amalan mahdoh, bukan solat isya. Bahkan sahabat, ini ada kisah sahabat dalam ayat tu sahabat. Sahabat tu pernah solat wajib tu, Pak, dia bikin 27 kali. Nabi tak pernah buat. Bid'ah tak tu, Pak? Masuk neraka tak dia? Dia tertinggal solat jamaah, Pak. Tertinggal. Tahu pahala solat berjamaah tu 27 derajat lebih baik daripada solat sendiri. Tertinggal ya. Maka waktu itu dalam kisah tu dia tinggal solat zuhur. Tertinggal ya. Akhirnya dia menebus solat zuhur tu 27 kali solat ya, Pak. Bukan 27 rakaat, 27 kali solat dia, kena tertinggal 27 rakaat, 27 derajat tu. Akhirnya solat zuhur tu 27 kali dia. Itu tak ada buat Rasulullah tu, tapi buat sahabat. Berani kita membid'ahkan sahabat. Kita masuk neraka membid'ahkan sahabat. Ini entahlah. Nanti marah orang semua kan. Tapi yang ngaji tu sampai tuntas lah. Sampai-sampai dulu kalau sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka, kayaknya Tuhan kita beda lah. Kenapa? Karena kita ngaji tauhid tadi ya. Tuhan kami itu Allah. Tuhan kamu Allah juga, sama-sama Allah. Tapi Tuhan yang namanya Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak ada bikin orang masuk neraka. Yang bikin masuk neraka tu nafsu dia sendiri. Apa kata Allah? Adkhuluhu habis salamin aminin. Masuklah ke surga kalian dengan selamat, dengan penuh keselamatan, dengan rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena patuh. Apa ciri orang patuh? Ya tak buat salah. Apa ciri tak salah? Kepada Allah patuh, kepada sesama hamba mahabbah. Nabi Muhammad bukan ada pernah benci bilang sama orang kafir, kau nyembah patung ini kau masuk neraka. Pernah tak ketemu Nabi ngomong begitu, Pak? Tak ada. Kata Nabi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucap la ilaha illallah pasti kalian sukses. Ya la ilaha illallah. Nabi gitu aja. Nabi bilang nanti kau masuk neraka, tak ada. Bahkan orang munafik sendiri pun Nabi tak bilang masuk neraka, tak kayak gitu Nabi, Pak. Orang yang sudah mau bunuh Nabi pun tak Nabi masuk neraka kan. Nabi doakan malah kan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah pada kaumku. Tapi katanya ngikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut Nabi, tapi nyesat-nyesatkan orang. Kaifiat solatnya betul, sifatnya belum, maka akhlaknya rusak. Kira-kira solat tak ada, Pak? Entahlah. Muslim tak tu? Entahlah. InsyaAllah Muslim. Paling kena serang, Pak. Bantu nanti lagi. Satu yang berserah diri itu Muslim. Dengan sifat Allah Ta'ala, hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah yang mengatur. Siapa yang mengatur tu? Zat. Maka kita takkan sekutukan dia dengan apapun. Maka tauhid la ilaha illallah balik lagi dia kan, la syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan Islam. Dan itu yang soleh tingkat satu. Kira-kira kita udah soleh belum? Sudah. Saya tanya, solat sudah, sadat sudah, solat sudah, zakat sudah, apa lagi, Pak? Haji sudah. Ada larangan Allah yang belum kita tinggalkan. Riba udah tinggalkan belum? Si musyrik tinggalkan. Berbakti sama orang, oke, orang tua, oke. Riba masih main tak, Pak? Riba main bank konvensional, masih bunga-bungakan uang, masih tak, Pak?
Ndak lagi kan? Nah, tinggalkanlah. Kalau masih itu belum soleh gitu. Yang riba, ada situ lagi Pak, yang ceritakan aib orang, syanu gini atau masih lah Pak. Riba itu pemerintah yang buat, tak usah ikut. Sini ada riba. Di sini ada riba nih. Ya tak usah ikut, kan sudah dibuat pula Dewan Syariah Nasional. Apa Dewan Syariah Nasional? Dibuatkanlah bank syariah. Entah riba atau tidak, pokoknya MUI menjelaskan fatwanya semua bank konvensional itu riba, bank yang selamat itu cuma bank syariah. Yang penting di mana? Pahami, nanti kita belajar ekonomi Islam lah. Apakah gini caranya? Solat ibadah kita sudah muslim, tapi muamalah kita muslim atau sudah? Muamalah kita udah Islam atau belum? Muamalah Pak, pinjam uang 1 juta, balik 1.200.000, tak boleh Pak. Ya kan? Cara ekonomi, cara muamalah. Kalau mau naik, pinjam uang 1 juta, mau dapat 1.200.000, bukan minjam namanya. Yuk kita bikin modal bersama, untung bagi hasil. Modal kita 1 juta, kau kerjakan, dapat untung. Karena kau kerja, modal dari saya dapat 40 aja, kau ambillah 60% dari untung. Modal tak boleh ganggu. Itu namanya musyarakah. Belajar pula kita pun Islam. Panggil Ustaz Asbullah tu ustaznya. Masa saya semua kan? Tapi kita mesti paham, ekonomi kita udah Islam belum? Apalagi Pak, bertetangga kita udah muslim belum? Muasyarah kita udah muslim belum? Hubungan suami istri, hubungan anak mertua, hubungan besan dengan besan, menantu. Bapak punya istri taat, tapi bapak taat enggak sama ibu bapak? Pak, surga perempuan tu di laki-laki. Kata Nabi, neraka perempuan tu juga di laki-laki. Kalau kalian taat baik pada suami kalian, mau suami kalian tu jahat atau tidak, yang penting kalian taat aja, ikuti perintah Allah, solat, puasa bulan Ramadan, jaga aurat, jaga amanah suami, silahkan masuk surga dari pintu mana aja kalian mau. Tapi seorang laki-laki, surganya di mana Pak? Di ibunya. Ibunya berapa orang? 2 Pak. 1 ibu yang melahirkannya, ibu kandung yang melahirkannya. Yang kedua, ibu dari istri yang melahirkan anak kandungnya. Mertua tu ibu kita tu Pak. Eko mertua dan eko amak den. Amak den 2 juta, amak kau udah tu ibu. Itu indak tu dah. Maka surga laki-laki itu di ibu mertua, ibu kandung. Kenapa ibu mertua mesti juga seperti ibu kandung? Karena istri kita melahirkan anak kandung, kemudian istri kita berkhidmat sama kita, melayani kita. Balasan kita kepada istri kita tuh kepada maknya. Nih mertua kita udah jadi mak belum? Kalau mak tuh terberak, cuci juga Pak. Jadi tak ada mak mertua dengan mak kandung tuh sama aja. Saya ada mak sekarang ini, tinggal 1 mak mertua. Pak, jangan beda-bedakan ya Pak. Bapak mau masuk surga kan? Baktilah kepada 2 emak. Emak kandung yang melahirkan bapak, emak kandung dari istri yang melahirkan anak-anak kandung bapak. Emak tak tuh Pak? Emak. Istri bisa pisah cerai, ibu mertua tidak Pak. Karena cucu kita tadi tuh lahir dari rahim dia juga. Akad mertua tu tak ada putus akad Pak. Mertua tetap mertua. Mantan istri ada, mantan mertua tak ada. Jadi kita menambah emak bapak semua. Itu muasyarah tu. Belum lagi yang lain-lain, belum cara walimah. Kita udah Islam, udah pas pesta, udah Islam belum pesta kita Pak? Muslim tak? Udah ngaji sekian tahun, tapi pas pesta musik dangdut juga lagi. Klepang klepong, ya kan? Musik dangdut juga. Solat tinggal. 90% pengantin Pekanbaru. Udah turun kayaknya 80%. 80% pengantin Pekanbaru ni tak solat zuhur, tak solat asar. Lalu dia bilang Islam, doa panggil ustaz, panggil buya. Allahumma alif bainahuma kama alif bainahuma pulanah pulan kama alafta bainahu Adam wa Hawa kama alafta Musa wa Syafura, semualah kama alafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, semua. Apa kata undangan yang udah solat zuhur datang? Amin. Kata malaikat, pret, kata malaikat. Ngapa Pak? Memulai berkeluarga aja tak mengerjakan perintah Allah, melanggar Allah. Bersanding tu hukumnya mubah, solat itu hukumnya wajib. Ketemu yang mubah dengan yang wajib, tinggal yang wajib, apa hukumnya mubah? Haram. Lalu mau sakinah,
Pak, Bu, besok beroleh anak-anak solat perhatikan. Yang paling mantap tuh Pak, tak usahlah pakai musik. Emang kalau tak ada musik tuh tak beroleh Pak? Kalau ada gambus-gambus, nasid-nasid, kalau tak usah bunyi aja lah haflah. Kumpulkan yang habis Quran tuh, suruh dia baca Quran, menghibur jemaah yang sedang makan. Ini nak dangdut ke dangdut, neng, buka aurat. Ngakunya Muslim, ngaji dah sekian tahun. Apa kata Ustaz Somad? Ustaz diundang tak datang. Aku datang yo, tapi kalian siapkan kucing garong di depan tuh. Macam mana aku nak masuk? Baliklah aku tadi. Pak, kucing garong tuh Pak, ngaji kucing garong, papu, macam mana mau datang kita? Walimahnya itu sunnah, tetapi di dalam sunnah itu dibantainya maksiat Pak. Berhentilah organ-organ itu Pak. Pakai wedding kami ada wedding syariah. Pimpinan Ustadz Effendi dan Zulkarnain Umar. Kami siapkan tuh Pak. Korinya kami siapkan, ustadz-ustadznya kami siapkan, tenda-tendanya siapkan, wedding WO syariah. Nanti gabung ke. Kita kumpulkan ustaz-ustaz. Ini yang wedding tu Pak, WO wedding tu, dia pula yang ngatur mak bapak pengantin tu. Ibu jangan gerak dulu. Padahal mak bapak pengantin tu yang punya acara. Yang paling parah mak andam lagi. Pasangnya semua pakaian pengantin. Sudah tu pas waktu solat apa kata mak andam? Jamak aja lah solat tu. Mak andam pula jadi ahli fikih. Boleh jamak kalau pengantinnya tu musafir Pak. Awak orang Pekanbaru tu beralik di Batam, tu boleh jamak tu. Kan jamak mau jamak solat kena safar, pergi pesta ke Batam boleh jamak, zuhur asar jamak. Tapi dia sama-sama orang Pekanbaru, di jamak jam berapa? Dia jamak 5:30 Pak. Siapa dalilnya tadi kata mak andam? Kena harus buka bedak 2 juta, suntiang sekian, tinggal zuhur, tinggal asar. Yang paling parah tu Pak, mak bapak pengantin tu pula lagi yang tak solat gara-gara nyambut tamu. Allahu Akbar. Yang mantap tu Pak, bikin tempat makan cara walimah. Ini kan kita bilang Muslim tadi, pesta kita tak Muslim tu. Ibu saya tanya, waktu ibu beralik lu solat zuhur tak? Anda kan, akunya Muslim. Mbak aku yang soleh kah? Kan? Udah ditebus belum solat tu? Ganti Pak. Saya memang ditaarufkan, punya istri anak guru ngaji saya. Ya dijodohkan lah, tapi ta'aruf. Saya bersanding tuh setelah sholat zuhur jam 2:30 saya malah. Saya sholat zuhur masih di masjid. Orang datang nah buka jam 11. Pas kita datang mau naik tuh kata orang, kok lama betul pengantin? Kan pengantin tak harus ditunggu. Bapak ibu kan diundang untuk ajak makan, untuk mendoakan. Walaupun pengantin belum ada, yang penting doanya selamat. Iya juga ya katanya. Kalau yang secara syariat betul tuh Pak, pengantin tuh saya disanding. Pengantin tuh yang nyambut tamu. Pengantin tu angkat-angkat piring. Salah kan? Pakai baju guys sedikit. Kita ni gara-gara budaya ni itulah dia rusak amal. Bukan saya menyebut budaya tadi yang merusak, tapi ada yang mencampur. Malaysia 10 tahun terakhir tidak ada lagi pesta pakai musik. Musik tu untuk apa Pak? Pas beralik tu bikin piti habis je 1.400.000 2 juta. Ancak tu bersedekah orang miskin lah. Kalau nak pakai musik juga dan nasib hidupkan kaset. Dah. Cuman gara-gara ini banyak orang organ marah sama orang nanti nak laku organ lagi kan. Kata Pak. Pakai gambus boleh, pakai rebana boleh, pakai haflah boleh. Saya pingin anak saya kalau nikah nanti bapak ibu datang, saya nak contohkan macam mana yang walimah syar'i itu. Karena walimah saya dah lewat dah. Ya Pak. Itu karena aku Muslim. Walimah itu bab ma'asyarah. Sampai pada puncaknya Muslim tu akhlaknya terjaga. Apa ciri akhlak yang Muslim tu? Dari lisannya menjaga aib saudaranya, dari lisannya selamat orang lain, dari lisannya orang mengajak kepada kebaikan. Lisan kita dah menyelamatkan belum? Jawabannya insya-Allah je lah Pak. Ini baru tingkat 1 Muslim. Kita selesaikan ya Pak. Dia 4. Selesaikan lah ya. Yang kedua, dari Muslim ini dia menjadi orang yang beriman benar. Namanya Muslim berserah diri, lalu mukmin. Mukmin tu yakinnya pada puncak. Jadi kan orang takkan bisa Muslim tanpa mukmin, mukmin dan Muslim. Tapi mukmin itu dia betul-betul sudah menjadikan keimanan, ketauhidannya tu di atas segala jalan di perbuatannya. Jadi perbuatannya sudah Muslim, diatasi dengan mukmin. Muslim itu apa Pak? Sadar dia. Kalau mukmin tadi apa? Kesadarannya tu sudah bertahan.
Kesadarannya tu sudah bertahan Pak, mukmin dengan hatinya. Saya skip aja lah. Siapa orang beriman tu? Yang Islam tu inna solati wa nusuki wa mahyaya. Yang beriman tu siapa? Sesungguhnya orang-orang beriman tu apabila disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mukmin, yang muslim tadi dah berserah diri, mukmin dia kalau disebut nama Allah dia menggeletek badannya Pak. Sekarang kita disebut Allah menggeletek belum? Muslim aja belum, macam mana nak mukmin? Kata dia kan, menggeletek, bergetar hatinya apabila dibaca ayat Allah, bertambah yakinnya pada Allah Ta'ala. Jelas tu surah Al-Anfal ayat 2. Okey, langsung yang ketiga. Kalau mukminnya sudah benar, hatinya sudah bergetar, amalan badannya betul-betul sudah muslim, maka Allah jadikan dia orang yang sadar penuh, namanya muhsin. Muhsin Pak, sifatnya ihsan. Anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kau tak bisa melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah melihat engkau. Siapa orang muhsin itu Pak? Buka surah Ankabut ayat terakhir. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersusah payah di jalan Allah, susah-susah tahajud, susah-susah zakat, susah-susah mengikuti aturan Allah, betul-betul bersusah-susah. Susah maksudnya itu apa? Dia bersungguh-sungguh bermujahadah. Wallazina jahadu fina, kata Allah, siapa yang betul-betul sungguh-sungguh, tidak main-main, sungguh-sungguh, serius, berpayah-payah, berprihatin-prihatin, betul-betul bertungkus lumus dia untuk jalan Allah Ta'ala, perjuangan dia, maka kata Allah, lanah dia naum subulana, pasti kami sampaikan dia kepada kami. Sampai sama Allah, innallaha ma'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang yang ihsan. Nanti nampak dia Allah Ta'ala tu Pak. Setiap yang dia lakukan, oh ini sifat. Setiap dia yang terjadi, dia sifat. Terhubunglah antara sifat dengan zat. Ini payah, nanti aja. Ini penjelasan Islam aja nih. Terhubung antara sifat dengan zat. Macam mana? Waktu tak cukup. Yang terakhir, siapa Pak yang terakhir? Orang yang cerdas. Yang satu disebut muslim, yang kedua disebut mukmin, yang ketiga disebut muhsin, yang keempat siapa? Mukhlisin. Muttaqin itu semuanya. Muslim itu muttaqin. Takwa. Takwa itu pangkat Pak, jenderal. Tapi tingkatan jenderal itu ada yang muslim, ya kan? Nah, orang takwa itu pasti masuk surga. Tapi untuk sampai kepada sifat takwa itu mesti ngamalkan badan, amalan badan dan amalan hati. Islam amalan badan, mukmin amalan badan dan amalan hati, amalan badan dan amalan badan amalan hati, muhsin amalan badan amalan hati, dan kesadaran penuh dengan keadaan ngikut semua amalan ini. Dah lepas badannya. Mukhlisin Pak, lah tak ada dia. Yang ada dia tu aja. Dirinya dah tak ada. Siapa mukhlis tu Pak? Ikhlas. Siapa yang ikhlas tu? Khalas. Maknanya apa? Ketiadaan. Apa yang tak ada tu Pak? Kita sambung pekan depan. Bisa dia mentakadakan dirinya? Bapak dah bisa mentakadakan diri Bapak? Belum lagi kita Pak. Kita sedang belajar-belajar baru. Saya teori aja baru. Untuk belajar sama atuk lah situ. Macam mana bilang kita ni tak ada, kita ni hanya diada-adakan. Yang terjadi ni semua kerana ada, diadakan. Akhirnya kita melihat segala sesuatu tu yang ada tu sifatnya Allah, lalu tersambung kepada zat Allah yang Maha Agung tu, lalu kita semua pasrah aja. Kita patuh aja. Patuh tu ikhlas, dan ikhlas tu mukhlisin. Orang mukhlisin itu pada puncaknya hati yang paling dalam, disebut ulil albab. Siapa orang yang mukhlisin itu? Kita lanjutkan pekan depan. Mohon maaf, ada pertanyaan? Satu aja Pak, ada pertanyaan? Tak ada. InsyaAllah kita muslim, mukmin, muhsin, muslihin. Serah Bapak lah mau pakai yang mana. Yang empat-empat ni pasti selamat, ya kan? Allah larang kita mati kecuali dalam keadaan
wala tamutunna illa wa antum muslimin. Tapi beda-beda tingkat surganya, Pak. Muslimin surganya di sini ya, tak? Mukminin surganya gini, hatinya ada tepat betul. Muhsin tu orang yang betul-betul sadar, tak ada buat salah lagi. Kalau dah mukhlisin tu, itulah kelompok para wali-wali Allah, orang-orang yang ikhlas. Dan hujung-hujungnya nanti dia akan menjadi orang yang radiyatan mardi, ya, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita sampailah, Pak, menjadi orang soleh ni. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma akhlis lana min kulli a'malana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ilahana la ilaha illa anta, ilahana la ilaha illa anta, ilahana illa la ilaha illa anta, la ilaha illa anta maqsudana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.